Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan fikih al-asma'il husna, fikih nama-nama Allah yang husna, yang indah. Sekali lagi, fikih bisa berarti paham. Fikih diartikan apa? Paham, mengilmui atau mengetahui. Dan sebagaimana ada hadis yang menjadi patokan, sebagaimana kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Dan ini bukan pembatasan. Ini bentuk pengkabaran yang Allah siapkan, ada 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Disebutkan makna ihsa atau menghitung. Pertama, memang dia menghitung. Nanti setiap ulama itu akan berbeda terkadang ijtihadnya. Bukan berarti ulama A namanya 99, di sini 99 beda semuanya, tidak. Ya, karena penentuan nama 99 ini sifatnya ijtihadiyah masing-masing. Tapi keumumannya hampir sama. Paling beda 5-4 nama. Misalkan yang A menganggap ini bukan termasuk nama Allah. Yang termasuk nama Allah adalah ini. Yang lain mengatakan enggak, ini masuk dari nama-nama Allah. Sedangkan yang menurut Anda tidak masuk. Tapi semuanya totalnya ada berapa? 99. Bahkan Syekh Utsaimin menghitung ya 81 di Al-Qur'an dan sisanya 18 di mana? Di hadis. 81 adanya di mana? Di Al-Qur'an, sisanya 18 di hadis. Bisa dipahami ya? Nanti perhitungannya Syekh Utsaimin pasti berbeda dengan Syekh Abdul Razzaq. Tapi keumumannya hampir sama semuanya. Pasti ada Rabb di dalamnya, ada Khaliq di dalamnya, karena ini memang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tapi jangan kena syubhatnya orang-orang hululiyah ya, atau ittihadiyah yang menyatakan Allah itu menyatu, bergabung dengan makhluknya. Akhirnya dia cari cocokologi. Lihat tangan kita, garisnya di sini 81, di sini 18. Coba dari cek. Di sini kalau garis tangan sini bentuknya angka berapa? 8 sama 1. Benar? Benar tidak? Iya, yang di sini 18. Kata dia, berarti di sini ada 99 nama Allah di dalam diri kita. Batil. Ya. Atau dia lihat garis kuping. Ya, kuping kalau dilihat lengkungannya seperti apa? Lafdzul jalalah Allah. Berarti Allah ada di mana? Di tubuh kita. Ini batil. Ya. Apa? Baru tahu di sini berapa jumlahnya? Di cocokologi 1 kan? Ya, apa patah-patah garisnya? Karena patah. Kalau di sini 18 jelas banget di sini. 1 dan 4. Al-muhim itu cocokologi saja. Ya, sekarang kita masuk ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau tadi ihsa itu menghitung, kedua menghafal. Nah, pertanyaannya sudah hafal belum? Ya, baru 16 kalau nggak salah nih, dari Allah, ilah, kemudian Ar-Rabb, apa lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Khaliq, Khallaq, Malik, Malik, apa lagi? Ahad, Wahid, Razzaq, ya, Khaliq dan Khallaq, dan sudah. Ya, dihafal. Yang ketiga, dia praktekkan kandungan dari nama itu di dalam kehidupan sehari-hari dia. Misalkan dia tahu Allah Subhanahu wa taala Razzaq,
yang maha memberi rizki, maka minta rizkinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berharap hati ini, bersandar hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dari kandungan nama-nama Allah. Dia tahu Rabbnya namanya Allah. Allah artinya Dzul Uluhiyah, yang hak untuk jadi Tuhan, wal ubudiyah, dan yang hak untuk disembah. Maka dia kerjakan kandungan dari nama Allah tersebut. Maka dia telah menghitung, menghafal, dan mengamalkan kandungannya. Semoga Allah SWT mudahkan kita, dan itu menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena belajar asma wa sifat itu ibaratnya bahan bakar. Ya, dia menjadi penopang, menjadi pendorong untuk kita lebih mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi nama-nama dan sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa dia mengenal ini, susah dia akan mengagungkan Allah. Ya, bagaimana dia akan mengagungkan atau berbuat kepada sesuatu yang dia tidak ilmui, kepada sesuatu yang dia tidak kenal. Secara fitrah saja ketika kita tidak kenal seseorang, ya maka kita tidak akan kenal dia, tidak akan bantu dia, tidak akan peduli sama dia, dan seterusnya. Begitu juga ketika seorang tidak mengenal Rabbnya, maka bagaimana dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama berikutnya yang kita akan petik adalah As-Samadu. Apa? As-Samad. Boleh anak dikasih nama dengan Abdus Samad. Banyak ya, alhamdulillah. Bahkan ada dai juga namanya Abdus Samad. Itu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran penyebutannya hanya di dalam surat Al-Ikhlas. Cuma satu dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebagaimana kata ahad di dalam Al-Quran itu nama dari nama Allah. Cuma satu penyebutannya di dalam surat Al-Ikhlas. Begitu juga nama Allah As-Samad. Adapun di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, kemarin namanya Sa'ad ibn Malik. Abi Sa'id Al-Khudri. Ketemu di mana kita kemarin sama Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa yang ingat? Abu Sa'id Al-Khudri. Ketemu di mana? Ayo, li Bulughul Maram. Yang kata Nabi, al-maut tahur la yunajjisuhu syai'un. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketika ayahnya ikut perang Uhud meninggal. Abu Sa'id Al-Khudri baru berusia berapa? 13 tahun. Tapi ketika orang merasa kasihan, minta supaya diberikan ghanimah, tapi malah diberi wejangan oleh Nabi, ya barang siapa yang menjaga kemuliaan dengan tidak meminta, maka Allah akan angkat derajatnya, angkat kemuliaannya. Sejak itulah Abu Sa'id Al-Khudri orang yang betul-betul menjaga iffah, tidak meminta, ya dia bekerja dengan tangannya sendiri walaupun masih berusia berapa? 13 tahun. Ya, luar biasa barokahnya sampai beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena tadi kemandirian, karena penting seorang itu memiliki kemandirian. Terutama anak-anak muda, ya jangan loyo, satset gitu ya. Jangan kelemer-kelemer, tahu kelemer-kelemer. Pletot-pletot ya. Orang-orang udah kemana, dia masih kemana. Ini kurang namanya semangatnya, kurang kemandiriannya. Kudu dikeplak dulu, kudu dipecut dulu, ya. Harus memiliki kesadaran, memiliki kedewasaan. Insya Allah barokahnya besar. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ditinggal 13 tahun sama bapak. 13 tahun sama apa bapak? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin? Apakah salah seorang kalian tidak mampu membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Maka itu merasa berat bagi para sahabat. Sampai berkata, siapa sih di antara kita yang mampu dalam satu malam itu baca sepertiga Al-Quran?
Berarti kurang lebih 200 halaman ya dalam satu malam. Maka kata Nabi, cukup baca Allahul Wahidus Samad. Itu maksudnya surat Al-Ikhlas. Kata beliau, itu adalah thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Maksudnya pahalanya. Bukan berarti kalau mau khatam Al-Quran cukup baca berapa kali? 3 kali, enggak. Tapi pahala membaca surat Al-Ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Karena di dalamnya salah satunya ada nama Al-Wahid atau Ahad dan nama apa? As-Samad. Jadi ingat-ingat nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah As-Samad. Dan ini ma'ruf insyaallah. Ya, bisa dipahami. Dan banyak di sekitar kita orang yang diberi nama dengan apa? Abdus Samad. Dulu aja di sini ada 2 orang namanya Abdus Samad. Walaupun udah meninggal semuanya. Ada berapa? Abdus Samad. Masa ya di kampung Atum nggak ada yang namanya Abdus Samad? Ada? Ada ya. Wafum. Jadi dia sudah ma'ruf, bukan perkara yang samar, tidak. Ya, nama yang betul-betul ada di tengah-tengah kita. Itu nama Allah Subhanahu wa taala Samad. Dan sekali lagi di setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Sekali lagi di setiap nama pasti ada sifat. Nggak mungkin nama saja kemudian kosong dari sifat. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah, menetapkan nama membuang sifat. Ini karakternya Mu'tazilah. Ya, dia mengatakan Allah alim tapi tidak punya ilmu. Allah sami' tapi tidak punya sam'un. Kan ini aneh. Beda dengan Jahmiyah, nama ditolak, sifat ditolak. Jadi Allah tidak punya nama, tidak punya apa? Sifat. Berbeda Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sifat cuma sebagian. Ya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 20 dan seterusnya. Adapun akidah Ahlussunnah menetapkan nama apa yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Begitu juga apa yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai, gampang mudah dengan peraturan, jangan melakukan tamtsil, jangan melakukan ta'til, jangan melakukan tahrif, dan jangan melakukan apa? Takyif. Maknanya adalah kata Syekh Abdul Razak hafizallahu di sini as-sayyidul azim. Sayyid itu pemimpin, ketua, pemuka. Nah, itu makna as-samad. Walaupun seringnya di Indonesia diartikan makna samad adalah apa? Apa biasanya? Yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ya, itu pun salah satu maknanya. Tapi yang ma'ruf as-samad maknanya adalah as-sayyid al-azim. Tuan, pemuka, ya pemimpin gitu, raja yang agung. Alladzi qad kamula fi ilmihi, yang telah atau yang betul-betul sempurna di dalam ilmunya, hikmahnya, kelembutannya, kemampuannya, izzah, kemuliaannya, keagungannya dan seluruh sifat-sifat yang lainnya. Ya, maka karena kesempurnaan sifat yang banyak ini, Allah layak dikatakan as-sayyid, yaitu sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai raja, itu semakna. Tapi sekali lagi jangan dipahami maknanya serupa dengan apa yang ada pada makhluk. Boleh sama dalam lafaz, tapi arti dan makna yang khusus sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya, itu satu makna. Begitu juga makna berikutnya kata Syekh Abdul Razak, yaitu segala sesuatu, segala makhluk menuju kepadanya, bersandar kepadanya, bergantung kepadanya. Karena tidak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dituju selain Allah di dalam memperbaiki urusan agama dia, urusan dunia dia, ya, untuk mengangkat musibah dia, untuk mendatangkan manfaat kepada dia. Ya, tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali zat yang memiliki kesempurnaan di seluruh sisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dikasih nama apa? As-Samad. Jadi boleh diartikan samad itu ya tempat bergantung, tempat kembali, ya, sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai ya zat yang memperbaiki kondisi si hamba.
Itu kurang lebih makna apa? As-Samad. Ya, makanya di dalam zikir-zikir pagi dan petang ya tidak bisa lepas dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Berarti ketika kita mengucapkan Allah adalah as-samad, berarti kita yakini Allah yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat yang banyak. Kemudian segala sesuatu hanya bersandar kepada Allah. Ya, yang memperbaiki kondisi dia, keadaan dia. Pokoknya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ya menyelamatkan dia, memperbaiki dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia difitrahkan seperti itu. Ketika dia terdesak misalkan, maka fitrahnya langsung berharap menuju hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah sekali lagi namanya adalah apa? As-Samad. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabari, beliau bawakan tafsir dari Abdullah ibn Abbas. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari punya tafsir, ya tafsirnya selalu sanad tafsir, sanad isinya. Karena model menafsirkan Al-Quran itu ada banyak metode. Ada yang langsung dengan kata-kata seperti punyanya Syekh Sa'di yang satu jilid tebal. Ya, itu langsung dia pakai kata-kata yang memang dipetik dari kitab-kitab terdahulu. Ada yang modelnya ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, tafsirnya apa? Pakai Al-Quran lagi. Contohnya punyanya Asy-Shinqiti rahimahullah, punyanya kitab namanya Adwaul Bayan. Ya, bisa dibeli 10 jilid. Judulnya apa? Adwaul Bayan. Jadi Al-Quran diterjemahkan, ditafsirkan dengan apa? Al-Quran. Baca satu ayat, tafsirnya pakai Al-Quran. Lagi satu ayat dengan Al-Quran. Masya Allah. Itu harus pikirannya harus jernih, harus banyak maklumatnya. Ya, karena kira-kira ayat ini cocoknya ditafsirkan dengan yang mana? Ya tentunya merujuk kepada tafsir-tafsir mutaqaddimin. Tapi memang luar biasa beliau di dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Banyak ulama puji beliau. Apalagi kalau kita mau lihat sejarahnya beliau. Beliau itu dari Singkit. Singkit di mana? Afrika. Ya, kalau nggak salah sekarang Mauritania atau apa, pokoknya daerah Singkit Afrika. Ya, mungkin beliau hidupnya di tahun 1800-an akhir lah, mau 1900-an ke depan sini. Jalan kaki dari mana? Singkit. Jalan kaki ngelewatin daratan, terus ada Laut Merah kan antara Afrika dengan apa? Saudi. Nyebrang di situ dia. Ya dulu belum ada paspor. Belum ada apa? Ya visa. Udah nyebrang aja. Ya, bahkan dahulu ketika Saudi menang lawan kerajaan apa? Turki itu, ya itu di pasar-pasar diobral. Siapa yang mau jadi warga Saudi? Gak ada yang mau. Ya ini negara baru berkembang atau baru merdeka, jangan-jangan nanti kacau lagi. Gak ada yang mau, padahal ditawarin di pasar-pasar. Siapa yang mau jadi warga negara Saudi? Gak ada yang mau. Sekarang antum nangis-nangis juga jadi warga negara Saudi, gak akan dikasih. Ya mau bayar berapa M juga gak akan dikasih. Dulu sama ya Pak, apa yang ngemis-ngemis. Makanya ada orang Arab, orang Saudi dari Bukhari. Ya dulunya mungkin dia mau ngambil. Ya ada orang Saudi tapi dia turunannya dari Sudan, dari Afrika dan seterusnya. Lah Syekh Muhammad Singkit ini jalan kaki nyebrang ke Laut Merah, belajar dengan ulama di sana. Dikirimin surat nggak dibaca sama dia, taruh di kolong apa di bawah kasurnya. Kirimin surat lagi dari keluarganya nggak dibaca. Ya sampai dia menjadi ulama besar baru dibaca. Meninggal bapaknya, meninggal ibunya, meninggal ininya. Ada yang sampai kayak gitu belajarnya antum? Ini baru belajar sehari udah Pak, Ma, kapan jadinya? Bahkan beliau disebutkan nggak kenal mata uang, masya Allah. Saking seriusnya Pak, belajar sampai nggak kenal ini mata uang berapa ini. Ya, ada yang kayak begitu belajarnya? Mau hero kayak gitu belajarnya? Ya rumahnya deket, tinggal jalan kaki.
Ya, makan, pulang. Ini makanya harusnya yang jauh nanti belajarnya, biar nggak apa? Nggak ditelepon-telepon, nggak pulang-pulang. Ya, tapi kalau nggak kuat jangan kayak gitu amat lah ya. Takutnya nanti sama orang tuanya, ini anak belagu amat, di WA-in, nggak diinin. Ya, tapi zaman dulu masya Allah. Ya, akhirnya sampailah beliau jadi ulama besar, punya karya fenomenal namanya Adwaul Bayan, 10 jilid. Ya, 10 jilid tafsir Al-Qur'an dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Nah, kalau gayanya Ibnu Jarir At-Tabari itu bawa sanad qala Rasul, bawa sanad qala Ibnu Abbas, bawa sanad qala Mujahid dan seterusnya. Nah, sekarang beliau mau bawakan ucapannya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas itu adiknya Abdullah. Abbas adalah siapa? Adiknya Abdullah. Ya, mungkin sudah pernah cerita ke santri juga atau yang lain. Menariknya ketika Abdullah menikah, Abdul Muthalib juga pengen lagi nikah. Jadi anak nikah, bapak nikah. Ya, Abdullah punya anak namanya Nabi kita Muhammad. Abdul Muthalib punya anak dikasih nama Abbas. Jadi antara Nabi Muhammad dan Abbas itu seumuran. Padahal manggilnya Om. Ya, Nabi Muhammad ke Abbas manggilnya apa? Om. Ada kayak gitu orang dulu. Ya, anaknya nikah, anaknya yang bontot. Ya, atau anak yang apa, dia juga mau apa lagi? Nikah lagi. Enggak taunya sama-sama punya apa? Punya anak. Jadi gendong dua. Ini anak kandung, ini apa? Cucu. Ya, cucunya Nabi ini Muhammad, ini anaknya Abbas. Ya, Abbas punya anak namanya apa? Abdullah. Jadi Abdullah ini sama Nabi Muhammad sepupu. Ya, satu kakek tapi beda nenek. Beda apa? Beda nenek. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau berkata as-samad adalah as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dudihi. As-samad artinya adalah sayyid. Tadi sayyid adalah pemuka, pemimpin, raja yang sungguh sempurna di dalam kewibawaannya. Dia adalah asy-syarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Samad maknanya adalah syarif, orang yang mulia, yang sungguh sempurna kemuliaannya. Wal azim, as-samad maknanya adalah azim, yang maha agung. Alladzi qad kamula fi azamatihi, yang sungguh sempurna keagungannya. As-samad adalah al-halim, yang maha lembut. Ya, alladzi qad kamula fi hilmihi, yang sungguh sempurna kelembutannya. Wal ghani alladzi qad kamula fi ginahu. As-samad maknanya adalah yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya. Wal jabbar alladzi qad kamula fi jabarutihi. Jadi Allah namanya Samad bermakna Jabbar. Jabbar itu yang maha perkasa, yang sungguh sempurna keperkasaannya. Wal alim, yang maha mengetahui, alladzi qad kamula fi ilmihi, yang sempurna keilmuannya. Wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi, Allah adalah hakim yang sempurna hikmahnya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syaraf wa su'dud, dan dialah yang sempurna segala macam kemuliaan dan kewibawaannya. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita pahami as-samad itu tidak hanya satu arti. Ya, tidak hanya satu makna, tapi bermakna sayyid, bermakna syarif, mulia, bermakna azim, bermakna halim, bermakna ghani, dan seterusnya. Sebagaimana kemarin kita belajar nama Ar-Rabb, itu bukan hanya satu arti, tapi Allah yang mudabbir, Allah yang murabbi, Allah yang khalid, Allah yang razzaq, dan seterusnya. Jadi ada satu nama modelnya tapi artinya banyak. Tapi ada juga satu nama khusus, misalkan As-Sami' berarti khusus mendengar. Ya, Al-Alim berarti khusus ilmu. Tapi ada beberapa nama mencakup arti yang banyak. Mafhum ya? Itu makna apa? As-Samad. Ya boleh nanti kalau punya anak dikasih nama apa? Abdus Samad.
Ya, yang penting jangan kayak yang itu. Ya, tentunya harus dibimbing, diarahkan supaya betul-betul menjadi anak yang di atas ilmu, di atas at-tauhid. Wa huwa yufidu anna hadzal ismal azim min jumlati asma'illahi al-husna ad-dala ala iddati sifatin. Maka as-samad ini memberikan faedah nama yang agung dari kumpulan nama-nama Allah yang menunjukkan beberapa sifat. Intinya nama as-samad bukan hanya satu arti, tapi mengandung apa? Arti yang banyak. Kita nukil di sini kata Syekh Abdul Razak, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, as-samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi sududihi. As-samad adalah sayyid. Ya, sayyid tadi apa? Sayyid pemuka, ya, pemimpin, ya, ketua, itu sayyid. Ya, raja bisa kita katakan apa? As-sayyid atau tuan juga bisa. Tapi sekali lagi bukan berarti Allah itu sama dengan makhluk, berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walihada kanat al-arab tusamma atau tusammi asyrafaha bihadzal ism. Oleh karena itu bangsa Arab menamakan orang yang mulia di kalangan mereka dengan nama ini, yaitu as-samad. Jadi kalau di kalangan mereka ada pemimpin yang sifatnya luar biasa, maka dijuluki dengan apa? As-samad. Dijuluki dengan nama apa? As-samad. Kenapa alasannya? Likathratis sifatil mahmudati fil musamma bihi. Karena banyaknya sifat terpuji pada yang diberi nama dengannya. Makanya kalau orang banyak sifatnya baik, ya dijuluki di bangsa Arab dengan nama apa? As-samad. Ya, itu salah satu arti dari apa? As-samad. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka sekali lagi as-samad bisa juga di sini diartikan ya apa yang hati itu bergantung kepadanya. Ini juga tafsir yang lain, karena rasa cinta dan rasa takutnya. Karena memang yang kita berharap kepadanya, bergantung kepadanya, memiliki sifat-sifat yang banyak, sifat-sifat yang sempurna, sehingga hati ini hanya bergantung kepadanya. Makanya ada yang mengartikan as-samad artinya apa? Tempat bergantung. Sudah dipahami ya? Dan ini sekali lagi fitrah. Ketika kita mau bergantung kepada suatu, mau meminta kepada suatu, ya, atau bersandar kepadanya, tentu kita pilih yang apa? Memiliki sifat yang sempurna. Bukan hanya satu, tapi apa? Banyak. Masa antum mau minta perlindungan kepada orang yang lemah? Ini kan nggak masuk di akal. Ya, misalkan nih ya, lagi digeruduk rumahnya nih. Ya, kira-kira dia minta tolongnya sama siapa? Yang punya kemampuan, yang punya sifat bagus, yang punya kekuatan, ya, yang punya kepemimpinan, yang punya hikmah, yang punya ilmu, ini dan seterusnya. Ya, maka ini sekali lagi fitrah. Makanya ada yang mengartikan as-samad artinya apa? Tempat bergantung, tempat hati ini menuju, hati ini bersandar, hati ini berharap kepadanya, hati ini terpaut kepadanya. Tapi jadi patokan adalah kenapa kita ke sana? Karena memang Allah memiliki sifat-sifat yang apa? Sempurna. Ya, makanya orang-orang musyrik dikatakan musyrik, ya, karena dia meyakini Tuhannya ini bisa memiliki kekuatan, bisa memiliki kemampuan, sehingga dia serahkan rasa harapnya, rasa takutnya kepada sesuatu yang padahal tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah menyerahkan rasa khaufnya, rasa rajanya kepada selain Allah, yang itu adalah ibadah. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ada orang datang kepada si Gufron. Kenapa dia datang kepada Gufron minta tolong sama Gufron? Ya, karena dia yakin ini Gufron wali, nanti bisa menjadi pintu atau penjaga gawang neraka. Ya, jadi dia datang ke situ. Ya, misalkan dia datang ke Habib ini, wali ini dianggap wali, ya minta doa apanya? Airnya. Kenapa? Karena dia ada rasa yakin orang ini sakti gitu. Walaupun dengan celupan apa? Air bisa memberikan manfaat, menolak mudarat. Ya.
Hanya saja tadi karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, dia taunya selain Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hati dia bergantung kepadanya. Ya, makanya salah satu alasan Nabi ya memasukkan kategori orang yang masuk surga bighairi hisabin wal azab adalah orang yang tidak minta diruqyah. Walaupun hukum asal minta ruqyah itu mubah, hukum asalnya mubah. Karena Nabi juga pernah minta kepada Aisyah untuk diruqyah. Tapi kenapa Nabi jadikan itu SOP, ya standar operasionalnya lah ibaratnya untuk masuk surga bighairi hisabin wal azab, ya karena supaya hati ini tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritasnya orang kalau minta diruqyah itu berharap betul sama si Roqi. Ya, Roqi itu siapa? Yang membacakannya. Ayo Pak Ustadz bacain Pak Ustadz. Ya, ini rumah saya juga Pak Ustadz. Ya, tolong juga dikasih apa benteng-benteng. Jadi betul-betul hatinya terikat dengan siapa? Si Roqi. Ya, atau orang-orang yang misalkan datang ke dukun, biasanya kalau pulang tangan kosong atau mau dikasih sesuatu. Kira-kira Mas Eman dikasih sesuatu ya? Ini iya bahkan minta. Ini gua udah datang tapi nggak dikasih apa kek katanya. Ya bahkan orang awam aja kesini misalkan lagi ada apa kerjaan itu kan. Pak Ustadz ada ininya nggak Pak Ustadz? Apanya? Ya apa kek buat ini penglaris, buat usahanya lancar. Ya doa, usaha, nggak usah pakai apa gitu tulisan, pakai tasbih, pakai apa. Ya, akhirnya hati dia bergantung kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jatuhnya dalam syirik besar atau juga bisa jatuhnya syirik kecil nanti. Maka itu dibuang oleh Nabi Muhammad SAW menjadi standar salah satu sebab orang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Jadi jadikan hati ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau usaha, mau belajar, mau di sini ada yang santri, ada yang bapak-bapak, semuanya belajar. Mafhum. Jangan berharap kepada ustadznya, jangan berharap kepada ya satu apa misalkan sebab, tapi hati ini gantungkan hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan memberikan dia ilmu, Allah yang akan memberikan dia pemahaman. Sedangkan si ustadznya hanya menyampaikan, hanya memberikan ilmu. Tapi yang hakikatnya memberikan dia kekuatan amal, kekuatan iman, hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-samad diartikan apa? Tempat bergantung. Hati ini terpaut bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Qanifillah rahmani rahimakumullah. Ya. Di sini juga wali ajri za, oleh karena ini tanawwa'at ibaratus salaf fi tafsiri hadzal ism. Maka ungkapan salaf itu bermacam-macam di dalam menafsirkan nama As-Samad. Faminhum man qala As-Samad huwa alladhi laysa bi ajwaf, yang tidak memiliki jauf. Jauf itu rongga, maksudnya tidak makan, tidak minum. Ya, ada itu. Samad artinya apa? Yang tidak butuh kepada apapun, yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mafhum. Ada juga yang mengartikan alladzi yasmudul khalaik ilaihi fi hawaijihim wa masailihim, seluruh makhluk bersandar hanya kepadanya di dalam menunaikan hajat dia dan permintaan dia. Ada lagi yang mengatakan huwallazi la yakhruj minhu syai', ay la yakhruj minhu ainun minal a'yan fala yalidu. Tidak ada yang keluar darinya, maksudnya enggak ada Allah Subhanahu wa taala beranak, Allah Subhanahu wa taala menghasilkan anak, enggak ada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh itu semua. Dan ada juga yang mengatakan tadi as-sayyid, dan banyak lagi. Al-muhim semuanya semakna, tidak ada yang saling kontradiksi. Makanya sekali lagi kata Ibnu Qayyim tadi, as-samad ini mengandung makna yang banyak, bukan hanya satu sifat atau satu arti. Bisa diartikan sayyid, ya raja, penguasa. Bisa diartikan tadi seluruh makhluk hanya bersandar, meminta, bergantung kepadanya, dan seterusnya dari tafsir-tafsir as-salaf. Langsung saja di belakangnya. Wa idza 'alima al-'abdu ittisafa rabbi bihadzal kamal wal jalal,
wa annahu subhanahu la syai'a fawqah wa la syai'a ya'jizuhu wa annahu subhanahu mabza'ul khalaiq wa malja'uha fala malja'a wa la manja minhu illa ilaih. Jikalau seorang hamba sudah mengerti bahwasanya as-samad begini artinya, ya, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan Allah, tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk kembali kepadanya. Maka kata Syekh Abdul Razak di sini, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung, ya, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat mengharapkan semua kebutuhan kita kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kembalikannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ya, berdoa hanya kepada Allah, karena Allah sekali lagi As-Samad yang mengandung arti apa? Sifat-sifat yang sempurna di dalamnya. Allah a'lam bishawab. Itu secara ringkas saja, ya, jangan terlalu panjang. Intinya kita dapat hari ini nama apa? As-Samad. Sekali lagi As-Samad di dalam Al-Quran cuma dalam surat apa? Al-Ikhlas. Dalam hadis tentang keutamaan Al-Ikhlas, yaitu thuluthul Quran. Sisanya kita pahami artinya, bisa bermakna tadi As-Sayyid, yaitu raja, penguasa, ya, pemimpin, tuan yang memiliki kesempurnaan di seluruh sifat-sifatnya. Bisa juga diartikan apa tadi? Tempat bergantung semua makhluk di dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ketika kita tahu ini, maka tempat kembali kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada pekerjaannya, jangan kepada orang tuanya, jangan kepada, ya, hartanya dan seterusnya. Ya, minta hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih makna apa? As-Samad. Ya. Dulu ingat anak pertama kali belajar, ini pelajaran aja buat antum semua, yang terlebih yang muda. Ya, antum kenapa mau belajar di sini? Ditanya dulu sama orang Riau. Ya, tujuan antum apa? Waduh, langsung kaget anak ditanya. Tujuan mau belajar. Ya, kata anak jawabnya simpel aja, anak mau membahagiakan kedua orang tua. Lah, kata dia, jangan, katanya. Belajar itu, ya, niatkan ikhlas karena Allah. Karena Allah yang maha sempurna, semuanya hanya berharap kepada Allah. Ya, itu jadi niat belakangan aja. Langsung kayak terketuk gitu hati. Selama ini ternyata, ya, mungkin niatnya salah. Jadi belajar nggak ngerti-ngerti, belajar nggak paham-paham. Karena salah satu niat ketika dulu belajar, yang penting pembuktian kepada orang tua bahwasanya saya bisa belajar apa? Agama. Percaya sama diri sendiri. Nggak taunya nggak bisa-bisa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Allah Subhanahu wa taala tegur. Ya, maka sekali lagi belajar itu ibadah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kejahilan diri, kemudian mengangkat kejahilan pada orang lain. Jangan tujuannya ingin mendapatkan ridhonya orang tua, ya, pujiannya manusia, tidak. Ya, itu hanya buahnya saja. Tapi intinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan mudahkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan tolong, Allah Subhanahu wa taala yang akan bantu dia ketika hati ini hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar. Ya, hewan aja dikasih makan. Ya, cicak aja yang merayap di dinding dikasih apa? Kasih makan. Masa antum manusia yang punya kaki, punya tangan, punya mata, nanti kalau mondok makan apa lu? Duit dari mana kerja? Ya, jadi setengah-setengah. Ya, belajar tapi takut nggak dapat apa? Duit. Takut nggak dapat istri. Takut nggak punya rumah. Ya, insya Allah kalau niatnya ikhlas karena Allah, jujur karena Allah, Allah yang akan mudahkan dia, paham ilmu, ya, maka dunia akan ikut di belakang dia. Dalam keadaan hina, dalam keadaan apa? Bukan berarti nggak boleh usaha, boleh saja.
Ya, selama mafhum dia punya fashionnya di penuntut ilmu, ya fokus di sana. Jangan sampai sibuk dengan ya perdagangannya, kemudian dia tinggalkan yang namanya apa? Belajar. Karena bagaimanapun juga orang butuh yang namanya ma'isyah. Ya, dia cari nafkah, itu pun ibadah. Tapi sekali lagi tujuan utama dia adalah ibadah kepada Allah, belajar ya supaya benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sampai sini? Di apa hari ini kita ngambil As-Samad. Ya. Yang apa? Ya. Kalau berdoa memanggil Allah, ya alif lamnya harus copot, alif lamnya dihapus, kecuali lafdzul jalalah Allah, ya Allah. Tapi kalau yang lain dilepas, ya Rahman, ya Rahim, jangan ya Rahman, ya. Pokoknya nama-nama Allah kalau kita panggil itu alif lamnya lepas semua, kecuali apa? Lafdzul jalalah Allah. Atau panggilnya ya Allah. Ya kalau alif lamnya lepas gimana? Panggilnya ya Allah. Itu artinya malah mari-mari. Kalau orang Arab bilang kan ya, yang suka yang pernah ngobrol, yallah yallah kan gitu kan. Ya jalan-jalan, mari-mari. Ya, tapi untuk lafzul jalalah nggak boleh lepas. Tapi yang lain lepas. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Ghani, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad. Panggil semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk adab. Ketika berdoa, salah satu adabnya memanggil nama-nama Allah. Ya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. Ya, apalagi kalau dipanggil sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kalau doanya sekedar umum, boleh dipanggil semua nama yang dihafal. Tapi ketika ada hajat yang lebih khusus, misalkan minta rezeki, panggil ya Razzaq, ya Karim, ya Ghani. Apalagi yang berkaitan dengan rezeki. Ya Wasi', yang maha luas. Ya Rahim juga masuk, ya Rahman, panggil. Ya, tentunya dengan betul-betul merasapi apa yang kita baca. Ya, boleh juga panggil ya Hayyu, ya Qayyum. Boleh dipakai ketika kita berdoa. Sekali lagi belajar asma wa sifat itu memang babnya kata para ulama itu tauhid ma'rifah. Tauhid yang sifatnya maklumat. Sedangkan tauhid yang sifatnya uluhiyah disebut tauhidul qasd, tujuan, berarti harus dilaksanakan. Oh, ya. Kalau tauhid asma wa sifat itu maksudnya tauhid ma'rifah. Kita ketahui, tapi bukan sekedar ma'rifah, harus ada juga amal, tindakan. Salah satu yang paling besarnya adalah ketika berdoa. Ya, dalam sujud boleh panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Panggil Allah SWT, kemudian sampaikan hajat dia. Bainal adzan wal iqamah boleh dia berdoa, ya Rahman, ya Rahim, panggil. Ketika mau salam, sebelum salam, ya di situ juga tempat untuk berdoa. Di waktu sahur, ya itu juga tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Maka sekali lagi ini penerapannya, jangan cuma belajar nama Allah A, B, C, D, tapi di dalam doa kita ya yang dipanggil selalu itu aja. Ya bagus sih, tapi kalau itu aja yang dipanggil, akan seakan-akan nanti yang nama yang lain yang kita pelajari hilang, terbuang. Ya betul, kita panggil ya Allah sudah mencakup. Tapi ketika memuji, ya adabnya itu perbanyak pujian. Makanya Al-Fatihah itu ya pujiannya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu semuanya asma, nama-nama dan sifat Allah. Baru kita minta, apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi perbanyak apa? Pujian dan sanjungan. Ya, bukan berarti Allah butuh kepada sanjungan kita, enggak. Beda makhluk, pengennya dipuji, disanjung. Ya, kadang kebanyakan pujian juga dia jadi risih.
Ini ngapain nih menjilat ini ya? Kebanyakan muji. Tapi Allah semakin dipuji, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang, semakin cinta. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya zat yang hamid, yang terpuji. Allah alam bissawab. Cukup, ada lagi? Dihafal ya, besok waktunya tahfiz, apa waktunya hafalan, boleh setoran Asma Husna. Sudah ada yang kemarin setoran? Sudah, alhamdulillah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.